عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه من يخطب وصاده يقظته ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أسقى الأسقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أشرف الأسفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء صلى الله عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك عليك حمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أشقى الأسفياء السلام عليك زين الأنبياء
Bismillahi khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi syarrafal insana bil ilmi wal irfan. Subhanal malikil jabbaril qahhar, al khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar, alladzi la ilaha illa huwa dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi as-salihin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal mukhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus dumateng panjenenganipun Kiai Abdul Qadir bin Kiai Fakih, panjenenganipun Gus Nur Halim bin Kiai Fakih, ugi dumateng Kiai Abdul Syukur saking Kalijudan Surabaya, Kiai Zainuddin Hafid saking Gebang Surabaya, ugi dumateng Kiai Bambang saking Palembang Sumatera, dan Ustadz Purnama sebagai menantu yang meneruskan jamaah tauhid di Palembang atau di Sumatera. Dan insya Allah momen ini adalah momen tingkat nasional, karena kita insya Allah dihadiri dari beberapa, walaupun ini bentuknya perwakilan. Juga tadi malam sudah hadir dari jamaah Cilacap, dari Magelang, dan dari Bandar Lampung, Banjarnegara, ya, Banjarnegara. Tadi malam sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan juga perwakilan-perwakilan dari Surabaya, Mojokerto, Gresik, ya, Jombang, Surabaya, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, dan insya Allah dari Situbondo, dari Jember. Namun itu semua hanya sebagai perwakilan, dan ini merupakan sesuatu momen yang sangat penting. Dan juga yang saya hormati dari beliaunya Jamaah Sedati yang telah diwakili oleh Aba Mul beserta rombongannya, yang juga dihadiri Ustadz Nurihan yang biasa jadi MC Hall di Pasuruan. Tapi alhamdulillah sekarang di sini ada yang membadali, ya, yang membadali. Oh ya, tidak ketinggalan karena tadi sudah hadir Gus Wahyu bin Kiai Syamsul Ma'arif saking ngebret beserta rombongan, yang mungkin masih ngopi beliaunya. Dari Gresik Ustadz Abdul Hadi beserta rombongan tadi sebetulnya sudah hadir, ya. Ya, alhamdulillah. Dan yang lain-lain pangapunten untuk khususnya dari Mubalekh Pasuruan dan sekitarnya, kota maupun kabupaten, yang insya Allah berjumlah kurang lebih 17 Mubalekh yang hadir di tengah-tengah kita. Dan saya yakin ini sudah merupakan mendekati kesempurnaan, mewakili daripada seluruh jamaah tauhid seluruh Indonesia.
dan semuanya yang hadir pada pagi hari ini yang mohon maaf mboten saged kula sebutaken satu persatu, yang jelas tidak mengurangi rasa hormat lan takzim kula dumateng panjenengan semua. Aqulu ilaikum bitadhiyatul islamiyah. Pertama, saya mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga ala kulli halin, karena pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam suasana insya Allah membawa keberkahan kita semua. Dan alhamdulillah, walaupun tadi malam saya mendapatkan kemarin hari Sabtu siang saya mendapatkan berita sedikit ada musibah kecil, yaitu jamaah kita dari Palembang perjalanan untuk syiar tauhid menuju halal bihalal ke Pasuruan. Para hadirin rahimakumullah, momen ini mungkin pertama kali kita mengadakan ya, di Yayasan Darut Tauhid Asy-Syarifiyah, karena kita merujuk setiap kita kegiatan yang akbar itu sebetulnya ada khaul ya, khaul Kiai Syarif dan Kiai Fakih yang tepatnya dilaksanakan setiap bulan Syafar. Namun demikian, karena kondisi pandemi ya, ini sudah 3 tahun atau 3 khaul ini kita mengadakan khaul secara virtual, sehingga untuk kita bermuwajahah tabarukan secara langsung ini masih dibatasi. Dan alhamdulillah saat ini walaupun sekupnya perwakilan, namun ini mungkin merupakan insya Allah merupakan awal kita kembali bangkit menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita sadar bahwa kita punya kegiatan Khaul Akbar, yaitu setiap bulan Syafar ada kegiatan-kegiatan di Pasuruan, yaitu ada kegiatan Akhirus Sanah, dan itu pun tidak sebesar kegiatan Khaul. Karena Akhirus Sanah ini juga untuk sekaligus membuka kegiatan majelis taklim tauhid. Ini kita awali pada pagi hari ini dengan kegiatan halal bihalal, sekaligus yang nantinya insya Allah akan melaporkan pertanggungjawaban pendirian pondok pesantren yang akan didirikan di Pasuruan yang berbasis tauhid ya. Nanti insya Allah kita akan jelaskan. Para hadirin rahimakumullah, oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengawali mengucapkan ahlan wa syahlan bi khudurikum. Selamat datang khususnya dari semua para jamaah atau perwakilan sebagai mubaligh khalifah pembina yang menyebar di seluruh Indonesia, yang insya Allah pada pagi hari ini hadir bersama-sama di Musola Darut Tauhid Wirokuno ini. Yang kedua, untuk mengawali acara ini tadi sudah disampaikan beberapa acara yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini, dan mudah-mudahan tentunya ini tentang masalah waktu nanti kita kondisional, karena Kiai Muslim sebetulnya beliau karena sudah ngeplot 6 bulan yang lalu atau setengah tahun yang lalu, sehingga beliau tidak bisa meninggalkan, tapi beliau memastikan untuk hadir. Oleh karenanya hanya susunan waktu saja nanti kita mengkondisikan sesuai dengan kondisi yang akan kita laksanakan bersama-sama. Jadi untuk membuka ini saya mengucapkan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kegiatan atau acara halal bihalal pada pagi hari ini mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu sebagai muqaddimah, kirang langkung nyuwun pangapunten ingkang kathah.
wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah hasanal jaza kepada beliau Hadratus Syekh Kiai Masykur Fakih. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Sholeh Aziz yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit memaparkan tentang plan B. Karena memang kita punya azam awal adalah target utamanya yaitu plan A, yang mana lokasinya di sebelah barat kantor yayasan, yang di situ tertulis rumah dijual seluas 1796 meter persegi. Namun dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, kita sudah menegosiasi ya, dan ini sudah diwakili beberapa jamaah yang disampaikan oleh Mas Yoyo, baik panitia maupun yang mungkin sedikit punya pengalaman. Itu setelah kita negosiasi, mereka bersikukuh mempunyai komitmen tetap tidak menurunkan harga senilai 6 miliar. Sementara kita untuk sementara ini punya kemampuan kurang lebih dana yang terkumpul senilai 2 miliar 600 juta. Monggo Pak Haji Sudiono Lamongan. Nggih, niku saged. Nggih, ndereken. 2 miliar 600 juta kurang lebih. Oleh karenanya kami selaku negosiator dari beberapa pengurus ini memberanikan diri, walaupun nilainya masih belum mencapai 3 miliar, ini kami sudah memberanikan diri, sudah menawar 3 miliar. Tetapi alhamdulillah masih belum bisa disepakati. Yang kedua alasannya, 3 miliar ini pun seandainya disetujui pun kita punya syarat-syarat tertentu, yaitu sertifikat harus betul-betul sudah hak milik, bukan hak guna bangunan. Yang sementara ini pengurusan sertifikatnya masih hak guna bangunan. Ini pun masih dalam proses. Sehingga untuk melakukan gerakan yang cepat, maka kami memutuskan dari beberapa pengurus kita punya alternatif plan B ya, plan A karena beberapa hal tadi, plan B. Dan saya rupanya juga sangat bersyukur. Saya yakin segala sesuatu itu pasti ada hikmah, itu pasti. Nah, hikmahnya itu sangat luar biasa. Di antaranya plan B ini lokasinya itu lebih dekat di musola. Berarti punjer ini punjer musola ini tidak jauh dari lokasi ini. Nah, karena saya disuruh memaparkan, saya tunjuk tempat-tempat yang kami sebutkan tadi. Yang pertama depan kantor yayasan itu ada rumah kosong itu. Dan sampai sekarang itu masih belum ada transaksi keluar, artinya posisi masih ada kesempatan untuk dijual. Dan ini sudah kami berkomunikasi kepada yang bersangkutan, dan itu memang sudah ada kesepakatan mau dijual. Yang ringkasnya kurang lebih luasnya 400 meter persegi ya. 400 meter persegi yang depan musola, depan yayasan itu. Yang kedua itu ada rumah yang persis rumah saya sebelah barat. Nanti kalau jenengan boleh tidak apa-apa untuk bahasan ini supaya membentuk satu membuktikan satu tempat itu di mana. Itu ada di sebelah barat rumah saya, luasnya 402 meter persegi.
Dan ini sudah, mohon maaf bahasa sekarang, sudah deal, sudah akad jadi. Harganya alhamdulillah senilai 400 juta. Dan ini sudah kasih uang muka, dan mereka mengurusi surat waris, dan kalau sudah selesai ke notaris kemudian kita transaksi jual beli. Lalu berikutnya di samping yayasan ada tempat-tempat yang kemungkinan besar kita mereka itu alhamdulillah ternyata membuka pintu. Bahasa elek ini nawarno, bukan kita yang mencari, dia yang menawarkan diri. Ya, istilah bahasanya wong Jawa gayung bersambut. Ya. Nah, karena ini sesuatu yang sangat urgent, karena ini satu amanah yang telah dititipkan kepada pengurus yayasan senilai 2,6 lebih ini, kita segera untuk tasarufkan sesuai dengan kepentingannya, yaitu pendirian pondok pesantren. Nah, lalu kemudian juga menggeser ke selatan. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5 titik yang kalau dijumlah total luasnya kurang lebih 1.200 meter persegi. Kalau di sana 1.700 berapa? 1.796 meter persegi. Nah, sehingga ini ada 5 titik, barat, depan, kemudian selatan 2, 4, 5 di depan rumah saya kecil yang ada itu, karena tinggal lokasi 28 meter persegi itu juga masih mengganjal, karena sebetulnya sudah transaksi jadi 28 meter itu kita sudah akan jadi waktu itu 50 juta, namun yang bersangkutan itu meninggal dunia, ya, berarti gak jodoh, gak pate arep duit di dunia, ya. Akhirnya tersendat di situ, tapi ahli waris juga masih menindaklanjuti. Nah, itu ada 5 titik. Sehingga kalau boleh saya katakan, plan yang kedua ini sangat lebih bermanfaat. Yang pertama dari 1 titik ini dari segi pengawasan dan lain sebagainya, insya Allah lebih lebih tepat, nah lebih mendekati kesempurnaan. Oleh karenanya, karena ini berdasarkan kesepakatan untuk musyawarah, ya, walaupun ini saya sampaikan, saya mohon dengan sangat ini kita florkan bersama-sama, ya. Diflorkan lek wis memang podo karepe podo setuju nih, karena ini milik kita bersama. Seringkali sudah sampaikan bahwa kita punya program pondok pesantren itu banyak beberapa alasannya, ya. Ada 3 alasan yang sangat urgent, ini saya ulang kembali. Yang pertama, saya itu merasa terpanggil untuk mendirikan pondok pesantren ini untuk menyelamatkan generasi anak cucu kita. Karena yang selama ini dulu kalau cerita biyen niki tiang Wiraguna nih, dari ujung timur sampai ujung barat, mulai Wak Madun, Yai Mansur, Wak Urip, Wak Rayis, kemudian Wak Yasin, sampai tengrikone Pak Haji Abu Amar, Wak Salama, sampai ke barat sana. Itu semua itu jamaah tauhid. Tapi generasi anak cucunya itu tidak ada yang cukul, tidak ada yang bisa meneruskan. Ternyata setelah saya mutolaah, setelah saya diamati. Setelah kulo evaluasi, kita amati ada apa di sini. Ternyata memang satu coro santri-santri biyen niku betul-betul rapat menyimpan ilmu tauhid. Karena bahasa kalimat baiat itu karena merupakan sumpah janji. Ya, sumpah janji sebagaimana kitmanu sirri wajibun. Menyimpan ilmu sirri itu hukumnya wajib. Bahkan mereka rupanya juga ada satu anekdot yang sangat mereka pegang kuat itu. Memang luar biasa.
yaitu ifsya'ul ilmi ma'rifatul laknatullah. Ada kecenderungan seperti itu. Moga waalaikumsalam, moga Pak Haji, ya Haji Ashabul, ya. Haji Musakhif Ali niki Gresik kabeh niki. Alhamdulillah niki pendekar-pendekar tok niki. Tadi sampean mewakili ini sesuatu yang harus disyukuri betul ini. Ya. Ya, lalu kemudian karena begitu rapatnya beliau menyimpan itu sehingga sampai kepada anak cucunya itu enggak berani menyampaikan. Ya, enggak berani menyampaikan. Jadi ada memang sisi kelebihan juga ada sisi kekurangannya. Termasuk salah satunya santri Mbah Yai Sarip namanya Kiai Abdul Qadir. Itu daleme wonten Kecamatan Winongan, Celek Pasar Winongan itu ngalir. Itu orangnya alama, betul alim. Itu generasi lebih senior setelah Kiai Abdul. Saya punya tulisan asli catatan Allahyarham Abayai Fakih, Kiai Fakih Abakulo. Beliau mencatat Yai sebelum Yai Hasan Husain, Bae Gus Wahyu dan Gus Faruk ini. Itu santri Kiai Abdul Qadir itu termasuk santri senior ya. Kiai Abdul Qadir itu ngaji tauhid, beliau tulisannya bakulo Yai Abdul Qadir di Baiat itu tahun 1930. Sedangkan Kiai Hasan Husain bin Kiai Nawawi saking ngebret mbah leluhurnya beliau berdua ini itu di Baiat tahun 1948 ya. Tapi beda kalau Kiai Hasan Husain beliau orang cerdik, orang memang ahli berdakwah, ahli mensiarkan sehingga di wilayah barat berkembang pesat. Sedangkan Kiai Abdul Qadir niki ilmu niki humul, menyembunyikan diri. Jangankan orang tetangga kanan kiri, anake dhewe iku gak ero. Niki Gus Saiful ono, Gus Saiful bin Kiai. Niki pojok ini ono saksine ndi wong iki. Oh nggih, nah niki. Ternyata beliau seorang alama yang seperti itu, beliau tidak pernah memberikan kepada anaknya. Subhanallah. Padahal beliau ahli kitab. Kulo sik menangi. Saya ketika meninggal Allahyarham Kiai Fakih itu wafat tahun 1997 ya. Ada umi kulo 98, 1997 itu saya punya azam. Saya ingin mencari pengalaman sejarah Kiai Sarif yang belum saya ketahui. Lek Yai Fakih karena orang tua saya pribadi, saya masa kecil sering digendeli, sering melok nunut nang dinandi uru. Jadi santrine sapa insyaallah kula semerang. Tapi Kiai, bahkan Kiai Hasan Husain kalau saya sowan ke sana, Kiai Hasan Husain ke sini, saya tidur di pangkuannya abah saya. Tapi santri saking Yai Syarif yang saya tidak pernah tahu, saya cari dia. Nah, akhirnya dapat informasi almarhum Ustadz Nizar Jarangan. Riko wonten santri ini Yai Syarif. Namanya Kiai Abdul Qadir wonten Winongan. Alhamdulillah saya sowan, saya 4 kali ke sana. Subhanallah. Beliau ketika saya datangi pertama kali, beliau karena tidak kenal, tidak tahu, saya ditanya, sampean saking pundi? Kula saking Pasuruan Kiai. Oh, nami sampean sinten? Kula Maskur Kiai. Pasuruan pundi? Kula Pasuruan Wiroguna. Kiai Maskur, nggih kula Maskur ya. Maskur bin sinten? Karena beliau menanyakan binnya, saya katakan Maskur bin Kiai Fakih. Langsung dia terkejut. Kiai Fakih Wiroguna bin Kiai Sarif, insyaallah nggih Kiai. Langsung kula disembah dinun, saya boten disembah, dirangkul sujud tenggone pangkuan kula. Yai Sarif rawuh, Yai Sarif rawuh. Ternyata beliau itu ketika pertama kali saya sampaikan hadir di sana, tidak ada seakan-akan, ngapunten, saking fanatismenya yang begitu tinggi, tidak ada orang atau seorang tokoh ulama besar di hadapan beliau yang disampaikan Kiai Sarif, Kiai Sarif, Kiai Sarif. Beliau selalu mengatakan begitu.
Terus lek nerangkan bab masalah tauhid, banyak ternyata ilmu yang terdalam itu sudah diberikan kepada beliau, tapi begitu rapatnya dia. Bahkan beliau menyampaikan niki ilmu nih sarip kiai ini kitab dituturno sak kitab. Dadi kula teng dalim ini ping 4 itu gak disuguhi banyu, gak disuguhi wedang, disuguhi kitab. Niku lho. Subhanallah. Alhamdulillah saya 4 kali bisa sowan sama beliaunya. Beliau memberikan motivasi. Bahkan pernah ikut hall di sini, insya Allah dua kali gitu sih. Nah setelah itu beliau wafat, saya dapat undangan, saya hadir juga waktu itu pas gerimis gitu sih, pas gerimis. Nah alhamdulillah karena hidayah Allah itu masih melekat kepada zuriyah, sehingga putranya itu ada 2 yang sudah masuk kembali, Gus Saiful, Gus Ansori, kemudian menantu namanya Gus Ansori, Gus itu Abdul Kohar menantunya. Itu 3 orang langsung teng dalem kula, langsung duduhaken kitab sing elek sing kuno niku sing bedak kabeh karena saking disimpeni saking rapete. Betul, kitab sing elek niku tinggalan apa ya Sarip. Itu pusoko, kitab yang asli, dan saya punya kitab yang asli, kitab Aqaidul Khamsin. Nanti kita florkan nanti kepada kita semua. Jadi biar kita itu tidak silit genjing bahasane wong Jawa. Tidak ada satu ikhtilaf bahwa tauhid harus satu panduan, yaitu kitab Aqaidus. Dan kita sudah mulai merancang yang akan dirangkum oleh Ustadz Muhammad Sholeh Aziz, nanti saya amanatkan. Niki bawa betul kitab pusoko Aqaidul Khamsin. Beliau menyampaikan, napa leres niki yai? Kitab niki sanimri. Oh nggih leres niki. Terus pundi niki simpenane abah kula. Kulo kepingin mutolaah niki, kepingin ngaos. Nah baru beliau masuk di dalam tauhid. Itu ketika abahnya sudah meninggal, sudah wafat. Nah dari situlah, kulo mboten cerita jelenter, hanya kita supaya tahu perkembangan perjalanannya. Dari situlah saya termotivasi, terilhami. Bagaimana agar supaya sisi kekurangan ini bisa terwujud, jangan sampai terlalu berkepanjangan. Sehingga akhirnya saya terilhami di situ, satu-satunya saya harus mendirikan pondok pesantren yang berbasis tauhid, di mana nanti anak-anak didik kita ini walaupun memang metodologi kurikulum nanti sudah kita kemas, nanti kita tunjuk beberapa tim kurikulum, tim pembangunan, tim yang lain nanti sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang memang sudah di dalam keahliannya. Nah disitulah nanti ketika itu saya punya prinsip, nanti ke depan anak didik pondok pesantren Darut Tauhid Asy-Syarifiyah itu keluar dari pondok, mereka sudah tidak usah dioper-oper ngaji tauhid, golek ono guru mursyid, dia akan mencari sendiri mana guru mursyid saya, dia akan hadir dan dia akan cari sendiri. Ini impian kula, mudah-mudahan ini terwujud dan diberkahi oleh Allah. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, banyak dari beberapa jamaah yang kadang-kadang teng dalem kula niku kajeng nitipaken langsung digawa niki yoga kula titip teng jenengan, kula pondokaken ngriki nggih, kula plunga-plungu mondok iki gak sembarangan wong mondok, butuh sarana dan prasarana. Apa tak delek de kombong ta anak sampean? Termasuk niki putrane kiai saking Palembang pernah mau menitipkan sini. Bukan saya tidak mau, tapi karena fasilitasnya belum ada. 2 alasan ini yang saya kan berkecamuk di dalam hati saya. Boy, kepingin impian saya mendirikan pondok. Cara dohiriyah, saya pribadi tidak akan mungkin mewujudkan pondok. Tapi aku duit tangane pangeran wakeh ini. Ngerti maksud kula nggih? Ojo moro ditafsir ndak kena-kena lho ya. Wah, kayak pangeran Sogi. Itu akhirnya saya terilhami di situ. Alhamdulillah, saya mencoba untuk mengemulkan waktu itu dalam kondisi pandemi. Saya tidak bisa menahan. Sik ngenteni ada yang musuh. Kondisi yang sodos ngenten iki ya napa saged ngumpulaken dana. Kondisi padha ruwet kabeh. Padha urusan duit kabeh, padha urusan wis kabeh kolap kabeh. Tapi saya tidak bisa ditahan. Wis bismillah.
Biidznillah, kalau Allah mengizinkan insya Allah ini akan terwujud. Ternyata dari pertama kali kita menyampaikan napa unek-unek niki impian ini, ternyata spontanitas pertama kali terkumpul sekitar 300 juta. 500 juta pertama kali. Ini menjadi pancingan kita dan alhamdulillah sudah berjalan 1 tahun lebih sekian bulan, karena 1 tahun per Januari. Ini bulan apa? April, Maret, Mei. Jadi Februari, Maret, April, Mei. 1 tahun lebih 4 bulan itu sudah terkumpul dana kurang lebih 2,6 miliar. Alhamdulillah. Namun demikian ini ada beberapa dan ada alasan yang ketiga tapi tidak perlu saya sampaikan, karena itu lek jarete ibaratnya mobil kendaraan itu aksesoris, keindahan saja, tidak urgent. Jadi yang urgent saya beralasan ada. Kenapa kok baru sekarang mendirikan pondok? Karena saya ingin menyelamatkan tauhid. Hidup sisa hidup saya, insya Allah saya berikrar dalam diri, bukan ikrar nang-sinten, ikrar janji pada diri saya sendiri. Sisa hidup saya akan tasarufkan rogo waktu umur saya tasarufkan untuk kepentingan tauhid. Mudah-mudahan ini betul-betul dijabahi oleh Allah. Lalu berikutnya, karena ini komitmen kita bersama dan ini adalah milik kita, bukan milik perorangan, bukan milik kelompok, bukan milik golongan, bukan milik hanya pengurus yayasan, tidak. Saya sekali lagi selalu mengikrarkan niki, musola ini merupakan satu nilai sejarah. Nilai sejarah yang mungkin sampai yaumil kiamat tidak akan tergoyahkan. Saya musola niki mulai biyen saya wakafkan musola ini untuk siapa? Untuk jamaah tauhid. Bukan musola diwakafkan untuk semua, tidak. Kenapa? Karena saya punya alasan. Kenapa Allah yarham Baye Sarip, Baye Fakih tidak mewakafkan musola ini secara umum? Karena ada kegiatan-kegiatan tertentu yang berkaitan tauhid yang di luar konteks syariat, yang dimana setiap kegiatan di luar itu mesti secara hukum fikih harus seizin kepada takmir. Langunlah repot terus mal ini, sehingga kita tidak mentasarufkan atau tidak mewakafkan. Saya nun sewu untuk menguatkan penjenengan semua. Saya tidak hanya berkoar-koar cuma bondo cangkem boten. Saya sudah buktikan. Saya dulu hijrah di rumah Gayaman itu peninggalan Morotuwo, dan itu sudah atas nama saya karena itu dihibahkan Morotuwo kulo. Tapi suatu ketika saya punya impian, saya harus hijrah kembali ke Wiroguno, karena itu cikal bakal tauhid dari Baye Sarip. Saya kalau cerita sejarah sampai sing bau rekso, sing buka babat alas niki setelah Mbah Bedah bagian tol niki makam sebelah depan ini. Itu anak angkat yang dicintainya adalah satu-satunya adalah Kiai Sarip, Baye Sarip. Nah, disitulah beliau mengembangkan tauhid itu di sini. Dari Yai Hasan Hussein, Yai Abdul Qadir, beatannya di sini. Itu sinten sing guneman Allah yarhama bakula piyambak Kiai Fakih. Ya. Nah, oleh karenanya setelah itu saya tidak langsung frontal langsung mengimpikan pondok, ada tahapan-tahapan lek bahasa saniki step by step. Nggih, ambek nunggu Yai Muslim nggih. Apa nggih? Nggih, mboten apa nggih. Nunggu Yai Muslim cero step by step. Saya sebelum punya impian pondok, lalu saya akan mendirikan pertama kali mendirikan yayasan. Saya tahu kalau mendirikan yayasan itu tentunya ada sarpras, sarana dan prasarana. Nah, alhamdulillah saya kemudian biidznillah gak duwe tapi Allah mentakdirkan dengan kula diijazahi abah kula biyen niku kongkon maca kalimat tauhid la ilaha illallah. Tapi niki la ilaha illallah niki diwaca niki bahasa ilmu rasa. La ilaha illallah sebut sing kon karepno jare abah kula. Dadi kula niki ijazah niku melekat, akhirnya kula karena pingin punya azam untuk mendirikan yayasan dan tentunya yayasan harus punya kantor. Akhirnya kula wiridane la ilaha illallah, gak ono omah, gak ono kantor, gak ono yayasan, kejaba teko Gusti Allah. Tiap hari saya mengatakan begitu. Biidznillah moro-moro cukul ono tulisan omah ini tulisan rumah dijual. Wah, niki gayung bersambut. Tapi gak bangga karena di saat itu saya tidak punya uang.
Nah, alhamdulillah setelah itu sing sakniki adalah kantor Yayasan Darut Tauhid yang sebelah barat ini. Itu pertama ada rumah dijual. Alhamdulillah saya wiridan malih. Gak ono duit sing gawe tuku omah teko coba teko Allah. Terus dalil lambene la ilaha illallah atine ngomong ngono. Ya alhamdulillah. Barokai waosan niku kula mboten njaluk mboten napa. Kula eling mantu kula niki abahe juga abahe putrane Abah Syukur Mas Basri itu. Mas Basri niku punya punya impian rumah sing kidul sing tinggalane maratuwa niki kajenge didamel ruko, rumah dan toko. Kajeng dibongkar. Akhirnya kula eling nate ngomong ngoten kula celuk Basri niku. Awakmu kepengin tetep lanjut nggih. Ya wis gak apa-apa kawin. Cuma aku tukokno omah. Burine elek gak enak burine. Aku tukokno omah. Ya alhamdulillah. Nggih ya, Dek pundi ya? Dek Wiraguna. Akhirnya saya tanya transaksi berapa waktu itu, deal net berapa pertama di atasnya itu pas niku dadine 275 juta. Akhirnya kula tanget kon duit piro Bas? Nggih sik kula tak matur teng Abah. Ngomong rembukan kali abahe Abah Syukur niki wonten tiyange. Saksine gak kula mboten ngomong goro niki ono. Terus lapor malih, kula kagungan harta kali 100 selangkung ya. Ya wis gak apa-apa dadi. Kula sirik 220 kari golek 50 juta. Donga maneh la ilaha illallah. Gak ono duit 50 juta kejaba teko Gusti Allah. Ya ngono moro-moro mutu teko dhewe duwite niku. Ya Allah alam sampean gak usah cerita. Yang jelas kula mboten ngempis nang sampean. Itu 50 juta terwujud, alhamdulillah. Kita beli seharga 275 juta dan saat itu pula langsung kula ngumpulaken para pengurus yang sudah terbentuk ini dan terbentuklah pengurus yayasan, dan untuk rumah itu saya wakafkan untuk Yayasan Darut Tauhid Asy-Syarifiyah. Nah, ini cerita ringkas, Pak. Nah, setelah itu ada kegiatan-kegiatan di yayasan seperti TPQ, kemudian impian kita ada Madin, kemudian ada kegiatan-kegiatan sosial dan lain sebagainya. Dan ini saya tidak puas. Dan alhamdulillah musola ini sudah mulai muncul syiar-syiarnya, tidak pernah sepi dalam kegiatan. Nah, tapi saya tidak puas dan pada akhirnya saya ingin mengimpikan untuk pondok pesantren. Disitulah tercetus impian ini sampai sekarang niki terbukti dan alhamdulillah Allah sudah mentakdirkan yang terbaik kepada kita semua. Nah, jadi itu gambarannya dan tentunya karena ini kesepakatan, butuh kesepakatan walaupun kita sudah 99% kalau boleh saya beralasan sangat-sangat lebih mendekati kesempurnaan saat ini, tapi tidak menutup kemungkinan untuk pengembangan di dalam pondok nanti bisa nanti yang sebelah barat itu walaupun 10 miliar lek Gusti Allah nakdiraken itu akan lebih mudah bagi kita. Mudah-mudahan itu ditakdirkan oleh Allah. Oke. Saya kira itu sebagai pemaparan yang mungkin kasaran nggih, mboten koyo pemaparan koyo perkuliahan terlalu jelimet nih. Mungkin sampean tambah ngantuk kabeh nih. Nah, sedikit mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Tentunya ini lek jenengan nanti tergantung dari panitia atau pengurus bagaimana itu untuk menyepakati untuk plan yang kedua ini. Kalau sudah disepakati kita langsung gerak cepat dan mudah-mudahan ini segera terwujud. Walafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada beliau Al-Mukarram Hadrati Syekh Kiai Mashkur Fakih. Selanjutnya acara penyerahan sertifikat wakaf tanah untuk pendirian pondok pesantren Darut Tauhid Asy-Syarifiyah secara simbolis dari beliau Kiai Haji Mashkur Fakih
kepada Haji Mus Abdullah Sedati Sidarjo yang atau kalau tidak hadir bisa yang mewakili dari beliau Haji Mus, di mana perlu diketahui bahwa Haji Mus Abdullah dari Sedati Sidarjo ini telah menyumbang untuk pendirian pondok pesantren 100 juta secara pribadi, bukan secara jamaah. Jadi sekali lagi beliau sudah menyumbang pondok pesantren sebesar 100 juta dan cash nuwun sewu duwike digembol ten mriki. Jadi duwike langsung diserahkan dumateng kiai, mboten melalui bank, langsung dibeto diwadahi kresek pun 100 juta. Keranten menika panitia memberikan penghargaan sertifikat wakaf tanah secara simbolis kepada beliau atau yang mewakili, dan yang lain yang sudah tertera di dalam list ya, di dalam list para mubaligh yang sudah menyumbang minimal 1 juta makin sakit menghubungi panitia karena sudah di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara halal bihalal kali sak lintu-lintune niki belajar lancar sukses mboten wonten napa-napa, mugi asal hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi kula kalih panjenengan dibarokahi umure, dibarokahi rezekine, dibarokahi keluargane, diselamatkan dunia sampai wonten akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalalika wa adim sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innaka tariqum mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirud dhunubal khadiyat ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wa iyyahum sarra masaibud dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Allahumma ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Allahumma ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li akhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan ladzina rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.